Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madrasah dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama podcast Mandua Kota Padang Panjang. Kali ini dengan saya Rusda Andini. Kita ada di program Kursi, Kupas Profesi. Alhamdulillah, kali ini bersama saya sudah datang narasumber yang luar biasa. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, di tengah jadwalnya yang sangat banyak, beliau bisa menyempatkan waktu hadir di studio kita ini untuk mengikuti podcast kita kali ini. Jadi beliau akrab disapa dengan Pak Wen. Ya, selamat datang Pak Wen. Selamat datang. Iya, terima kasih ya Pak Wen sudah bergabung di studio kita kali ini. Ya, Bu Dini. Sebagai pengenalan awal, jadi pemirsa ingin tahu nih, kenapa Pak Wen datang diundang di podcast ini di acara Kursi? Kira-kira Kursi itu kan kupas profesi. Boleh nggak Pak Wen jelaskan sedikit gitu biodata awal lah, biodata kemudian dari kapan Pak Wen bergabung di sini dan saat ini profesi dan jabatan Pak Wen apa saja? Terima kasih Bu Dini. Perkenalkan untuk segmen kali ini itu dari acara kupas profesi, bahwasanya nama yaitu Wendri Adi Putra, SPDI Kons. Kemudian saya berprofesi sebagai guru bimbingan dan konseling sejak tahun 2010 November sampai sekarang. Oh, dari 2010. Iya. Kemudian kemarin pas bulan Oktober 2023, saya diamanahkan oleh Kepala Madrasah menjabat sebagai Wakil Bidang Kesiswaan di Mandua Kota Padang Panjang sampai saat sekarang ini. Iya, ini sangat menarik ya teman-teman, karena tadi Pak Wen bilang Oktober 2023, ternyata kalau dihitung itu belum ada 1 tahun ya Pak Wen ya? Ya, belum. Belum ada 1 tahun, ini baru 10 bulan. Kira-kira apa saja prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita selama Pak Wen menjabat sebagai Wakasis di sini? Bu Dini, terima kasih. Untuk prestasi itu alhamdulillah yang selama ini belum kita sampai ke nasional, dan kemarin itu nasional kita itu dalam bidang fisika, kemudian geografi. Kita alhamdulillah kemarin udah sampai tembus ke nasional, yang selama ini udah beberapa tahun kebelakangan itu belum sampai kita ke nasional. Alhamdulillah kemarin itu udah kita sampai 2 bidang studi, kita sampai ke nasional untuk di agenda itu di KOSMI, Kompetisi Sains Madrasah Indonesia ya. Dan ada beberapa event lagi, kayak kemarin itu Liga Pelajar Kota Padang Panjang yang tahun kemarin kita juga nggak ikut. Alhamdulillah tahun sekarang kita ikut. Dan waktu pawai 17 Agustus kemarin itu kita dapat apresiasi dari Wali Kota karena kita sesuai dengan tema kita yang diberikan oleh Kota Padang Panjang, bahwasanya kita itu mendapatkan tema tentang kepahlawanan. Jadi kita memang kita setting sesuai dengan yang diminta oleh Kota Padang Panjang, dan alhamdulillah kita mendapatkan prestasi yang luar biasa. Di samping itu yang sebelum-sebelumnya juga kita udah dalam untuk mencapai atau output kita ke luar negeri itu dari dulu juga sudah banyak, dan untuk tahun ini itu peningkatan yang sangat drastis sekali. Dan alhamdulillah untuk tahun kemarin itu anak kita itu lulus 32 orang ke Mesir, dan 3 orang nanya lagi ke Maroko. Yang di Maroko ini adalah beasiswa full dari Kementerian Agama. Beasiswa full dari Kementerian Agama RI. Sedangkan yang ke Mesir itu kita punya donatur. Ya, kita punya donatur, dan biasanya donatur ini bagi yang anak Mandua Kota Padang Panjang yang berangkat ke Mesir, yang hafal minimal 5 juz itu di luar juz 30 itu akan mendapatkan uang cuma-cuma. Itu sebesar 25 juta rupiah. Itu wujud-wujud kerjasama kita sama relasi-relasi kita, bagaimana mensupport anak-anak kita bisa melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Dan alhamdulillah juga kalau di dalam negeri juga banyak juga anak-anak kita, dan mayoritas anak kita 90% itu kuliah.
90%. Kita usahakan untuk kuliah. Kalaupun ada nanti konsultasi, dia itu nggak ada biaya dan semacamnya, itu akan kita coba fasilitasi bagaimana anak itu bisa tidak putus sampai tingkat aliyah, bisa nyambung untuk kuliah. Untuk lulusan kita tahun ini ada berapa Pak Wen yang tahun 2024 kemarin? Kelas 12-nya? Kelas 12 itu kita lulusannya itu kita 314 orang. 314 orang dan 90%-nya kuliah? Iya, ke 90% itu kuliah gitu ya. Yang 10% itu kalau seandainya pun nanti dia konsultasi kalau masalah biaya, insya Allah kita akan fasilitasi untuk mencarikan gitu kan di mana-mana saja bisa beasiswa yang dia dapatkan gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga ada luar biasa juga kemarin, yang tahun kemarin biasanya kita kan konsep kita yang lulus mandiri itu kan biasanya UKT nih tinggi. Dan alhamdulillah kemarin juga tembus di UGM anak kita itu dia jalur mandiri tapi full beasiswa gitu ya, full di UGM ya, itu apresiasi yang luar biasa juga bagi anak kita itu, bahwasanya sebenarnya kalau dalam konsep kita kan mandiri itu bayarnya mahal, tapi alhamdulillah dia bisa jalur mandiri tapi full beasiswa. Iya, itu luar biasa ya. Jadi Pak Wen, ini kan murid kita kalau dihitung tuh ada, dari database yang saya lihat itu ada sekitar 1068 ya Pak Wen ya. Dari 1098 ini kira-kira apa sih tips dan trik yang Pak Wen lakukan sehingga siswa yang begitu banyak bisa kita tampung dan potensi bakatnya itu bisa tersalurkan oleh mereka sehingga lahirlah prestasi-prestasi yang luar biasa. Boleh nggak Pak Wen kasih tahu kira-kira ini peserta penonton yang di luar pun mungkin banyak yang ingin tahu, banyak yang penasaran gitu. Bagaimana MAN 2 Padang Panjang bisa ke Mesir, ke luar negeri itu kayak naik kelas. Ya, 32 dan 3 di Maroko, 32 di Mesir, itu kan kita kayak pindah kelas saja. Ini pasti penonton banyak yang penasaran, kira-kira apa tips dan trik yang dilakukan oleh bagian kesiswaan salah satunya sehingga bakat, minat, dan prestasi mereka itu bisa luar biasa, Pak. Oke, terima kasih Bu Dini. Kalau trik dan untuk yang bisa kita lakukan untuk ini, itu tidak terlepas dari stakeholder yang ada di MAN 2 Kota Padang Panjang ini. Kita kalau seandainya saya sendiri sebagai wakil kesiswaan berdiri sendiri, itu tidak akan bisa. Itu tidak akan bisa jalan sendiri. Tapi bagaimana seluruh stakeholder yang ada, baik dari kepala sekolah, wakil-wakil yang lain, kemudian guru-guru yang ada di MAN 2 Kota Padang Panjang, bagian kepegawaian, dan juga tidak terlepas dari bantuan orang tua. Orang tua. Karena kita itu satu kesatuan gitu. Bagaimana kita satu visi misi dalam mensukseskan anak-anak kita ini bisa mencapai impiannya gitu. Jadi tidak bisa kita lepaskan dari semua stakeholder yang ada di MAN 2 Kota Padang Panjang ini. Jadi bagaimana kita bersinergi bahu-membahu untuk mensukseskan. Kayak ke Mesir kemarin itu kita ada namanya program untuk ke Mesir itu kita kayak kalau seandainya di perguruan tinggi kayak UGM, ITB dan semacamnya, kita itu namanya ada bimbel di GO dan semacamnya. Kalau seandainya ke Mesir ini kita bikin bimbel juga. Tapi bimbelnya itu kita yang menyediakan dengan tenaga-tenaga yang kita punya di MAN 2 Kota Padang Panjang. Karena mayoritas guru-guru MAPK kita ini memang alumni-alumni yang telah luar biasa dan memang yang disaring masuk ke sini, dan dia itu memang besar perhatiannya terhadap adik-adiknya, sehingga dia itu bagaimana dia itu kemarin ke Mesir dan adik-adiknya juga bisa ke Mesir. Dia memang berjibaku untuk bisa mensukseskan adiknya bisa sampai ke Mesir juga gitu. Ini ada yang menarik. Seperti yang pemirsa tahu bahwa MAN 2 Kota Padang Panjang ini kan ada MAN PK-nya gitu kan. Mungkin orang-orang bilang wajarlah MAN PK-nya gitu kan, 32 yang dia lulus ke Mesir karena memang 24 jam bisa dibilang kegiatan seperti itu. Tapi Pak Wen, ada nggak sih anak kita yang basicnya tuh bukan MAN PK tapi keterima gitu di luar negeri, khususnya di Mesir gitu, ada nggak? Ada ya Pak? Ya, ada. Ya, kemarin ini, tahun kemarin, yang tahun sekarang itu belum berangkat. Yang tahun kemarin itu ada anak IPA 3. Ya, IPA 3 itu dia lulus, bisa bersaing sama teman-teman yang memang notabene-nya udah belajar bahasa Arab dan semacamnya. Yang ini anak ini IPA 3 itu juga bisa. Dan alhamdulillah kemarin udah berangkat Januari 2024 ini udah berangkat ke Mesir. Itu jurusannya IPA. Tapi alhamdulillah dia bisa berangkat ke Mesir. Jadi tidak tertutup kemungkinan anak IPA pun atau anak IPS. Tapi kalau ada keinginan dan tenaga kita
lengkap untuk bisa mengantarkan anak-anak ini ke Mesir gitu, Bu Dini. Iya, jadi ternyata tidak hanya MANPK aja ya? Iya, tidak. Untuk apapun jurusannya, selama ada kemauan, insya Allah bisa ya. Iya. Untuk daurah, untuk bimbel tadi, saya dengar nama lainnya itu daurah Timur Tengah ya. Bisa nggak Pak Wen kasih sedikit aja bocoran kira-kira berapa lama waktu yang disiapkan anak-anak itu, kemudian apa saja yang mereka lakukan selama daurah sehingga 32 ke Mesir dan 3 orang ke Maroko gitu. Ya, yang dilakukan selama daurah atau bimbel tadi itu intensif. Ya, seperti bimbel yang kebanyakan lah. Intensif mulai dari ada programnya terstruktur itu. Jam segini sampai segini nanti bahasa Arab, pemantapan bahasa Arab. Karena kan tesnya kita itu murni bahasa Arab. Karena nanti terakhir itu ada wawancara langsung dari orang yang dari Mesir itu sendiri. Jadi memang bahasa ini memang kita kuatkan anak tersebut gitu. Di samping nanti soal-soalnya kayak literasinya juga ada sekarang, karena kan yang mengadakan sekarang itu memang kementerian nih. Jadi mau tidak mau kita memang ada soal moderasi beragamanya, kemudian pelajaran-pelajaran soal-soal bahasa Arab, kemudian di samping itu juga mempersiapkan hafalannya gitu ya. Minimal hafalannya itu 5 juz untuk bisa dapat beasiswa yang tadi saya bilang itu gitu. Oke, itu ya Pak Wen ya. Jadi masih tentang daurah nih, karena saya yakin banyak pemirsa yang penasaran saat ini boleh nggak sih misalnya dari alumni lain, dari alumni sekolah lain gitu, ingin ikut khusus daurah Timur Tengahnya MANPK Padang Panjang ini, boleh nggak Pak Wen? Boleh, sangat boleh sekali Bu Dini, karena beberapa tahun dan tahun kemarin itu ada 2 sekolah kalau nggak salah itu udah bergabung dengan sekolah kita yang mengadakan daurahnya, dan ada beberapa sekolah yang gabung sama kita untuk ikut daurah tersebut, dan kita fasilitasi. Sekolah sangat welcome sekali dengan sekolah-sekolah lain mau gabung sama daurah kita sama-sama gitu kan, untuk bisa anak-anak tersebut mencapai impiannya ke Mesir gitu. Ini informasi yang sangat menarik ya pemirsa. Ternyata dari sekolah lain pun kalau ternyata ingin ikut daurah Timur Tengah ini boleh bergabung. Ini informasi yang mungkin nggak didapat di luar, hanya ada di podcast Kursi ini bersama Pak Wakasis kita. Selanjutnya Pak Wen, bisa nggak sih kasih kita bocoran gitu, program apa saja yang sudah Pak Wen siapkan untuk 1 tahun ke depan? Oke, Bu Dini, ini sedikit tambahan ya, sekaitan dengan masuk ke perguruan tinggi tadi, di samping kita ke Mesir dan lain macamnya, yang di Indonesia kita juga udah bekerja sama ya untuk MAPK-nya, karena MAPK kita ini adalah salah satu MAPK yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI menjadi MAPK pilot ya. Jadi karena kita ini yang di 10 MAPK di Indonesia ini, kita ada beberapa perguruan tinggi Islam yang udah MOU kerjasama dengan kita. Di antaranya itu UIN Sunan Ampel, itu yang satu lagi UIN Syarif Hidayatullah baru-baru kemarin di Jakarta, kemudian UIN Jogja Wali Songo ya, kemudian Jogja Kalijaga ya, Wali Songo juga. Semarang juga ya. Yang UIN ini kita kerjasamanya itu red carpet, istilahnya anak kita nggak tanpa tes bisa masuk ke sana. Itu kemarin itu ke Winsa ada 8 orang ya, untuk ke sana UIN Sunan Ampel itu dia itu tanpa tes, kemudian beasiswa juga. Beasiswa juga. Sebentar Pak Wen, ini tanpa tes maksudnya gimana? Jadi gimana langkahnya? Anak ini kalau seandainya kan masing-masing sekolah yang MANPK ini dapat kuota nih jatahnya. Awalnya jatahnya untuk MAPK sekarang itu adalah 100 orang. Maka dibagi beberapa sekolah, 10 sekolah tersebut, maka kita berapa dapatnya. Kebetulan karena kita banyak yang ke Mesir, yang karena udah ke Mesir, jadi anak-anak ini yang milih ke Mesir, jadi tinggal sedikit. Sebenarnya kuota kita ada 10, tapi karena anak kita udah ke Mesir sebagian, jadi kita ngisi cuma 8 orang. Yang 8 orang ini itu udah diterima langsung tanpa tes, dan dia dapat beasiswa. Begitu juga dengan insya Allah akan menyusul UIN Syarif, itu juga akan berlaku seperti itu. Oh iya, itu mulai tahun ini Pak Wen? Ya, insya Allah tahun ini akan berlaku. Mulai tahun ini akan berlaku, oke. Untuk program unggulan Pak Wen, kira-kira program unggulan apa yang sudah disiapkan oleh sekolah untuk khususnya di bidang kesiswaan nih Pak Wen, untuk 1 tahun ke depan?
Untuk program unggulan sebenarnya kita menghidupkan kembali. Sebenarnya kan dahulu MAN 2 Kota Padang Panjang ini kan udah jaya juga. Udah bagus dan telah dikenal tidak di Sumatera Barat saja. Bukan hanya di di Sumatera Barat aja, tapi udah sifatnya nasional. Nasional. Karena input kita, jumlah siswa-siswa kita kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu memang Sumatera Barat, Jambi, Riau, Bengkulu itu adalah income atau input dari anak-anak kita gitu ya. Jadi kalau seandainya program unggulannya kita memang mengembalikan gitu ya, yang sebelumnya nggak ada, kemudian yang dulunya udah ada kita kembalikan lagi kayak program-program untuk ikuti event-event yang kelas regional maupun nasional itu insya Allah akan kita ikuti semuanya. Bagaimana untuk menunjang bakat-bakat minat anak-anak kita. Di samping itu, yang selama ini belum ada program robotik, itu kita akan jadikan program andalan kita saat sekarang ini. Karena memang ini lagi booming-boomingnya robotik di madrasah-madrasah. Itu kita akan hidupkan dan Alhamdulillah itu udah mulai menggeliat di sekolah kita. Dan Alhamdulillah kemarin baru turun, Alhamdulillah itu udah dapat juara 2. Udah dapat juara 2, baru turun perdana. Itu tim robotik kita itu udah dapat juara 2 dan insya Allah besok tanggal 29 kita akan juga turun juga, itu tingkatnya itu Sumbar Riau Jambi, itu di MAN IC Pariaman juga kita akan ikut 4 cabang. Dan insya Allah mohon doanya dari audiens semuanya, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nomor juga di cabang robotik ini sehingga MAN 2 Kota Padang Panjang bisa juga mengambil posisi di bidang robotik ini di samping posisi-posisi yang lain kayak yang tadi olimpiade dan olahraga juga begitu Bu Deni. Oke, jadi selanjutnya tadi kita sudah dengar bahwa basic dari pendidikan Pak Wen ini sebagai guru BK. Jadi sebagai basic guru BK, kemudian sekarang Bapak menjabat sebagai Wakasis, ada nggak sih sesuatu program yang bisa diadaptasi? Maksudnya ini adalah warna khusus karena saya basicnya BK, ini saya ingin terapkan gitu. Ada nggak sih program khusus yang Pak Wen siapkan gitu dari latar belakang Pak Wen sebagai guru BK? Ya, untuk program khusus yang saya latar belakang BK, bagaimana kita ya selaku guru BK, kita akan mengambil data awal gitu, istilahnya kalau dalam ilmu ke-BK-nya need assessment ya. Ya, jadi kita studi awal dulu sebelum memproses dan menertibkan anak-anak itu. Kita udah coba sekarang itu melakukan tes IQ. Yang sebelum-sebelumnya kita belum ada tes IQ dan tahun sekarang kita udah laksanakan tes IQ dan tes awal ini adalah data bagi kita untuk melihat bagaimana kalau seandainya dengan anak ini yang A ini kita udah punya data nih, tes IQ-nya seperti ini, kepribadiannya seperti ini, bakatnya seperti ini, maka kita masuknya bagaimana untuk bisa merubah sikapnya gitu ya. Kita akan coba seperti itu dengan data-data psikolog tersebut, maka kita adopsi dan kita terapkan di sekolah kita sehingga tidak semua anak kita samakan dalam menanganinya gitu. Oke, ini sangat menarik ya, karena beliau latar belakangnya adalah guru BK, tentu beliau sangat paham ini gitu. Oke, Pak Wen, rasanya apa yang sudah ingin kita bahas di podcast ini sudah tersampaikan semua gitu ya Pak Wen. Jadi semoga apa yang sudah Bapak canangkan gitu, ini bisa tersampaikan, bisa tersalurkan. Dan semoga dengan latar belakang BK gitu kan, ini besar sebenarnya harapan daripada Sivitas MAN 2 Padang Panjang kepada Pak Wen sebagai Wakasis gitu kan. Semoga ini bisa memberikan warna baru ya, warna baru di dunia kesiswaan khususnya di MAN 2 Kota Padang Panjang ini. Panjang lebar yang sudah Pak Wen sampaikan, walaupun belum 1 tahun beliau menjabat, ini sudah sangat prestasi yang gemilang, sudah pencapaian yang sangat luar biasa. Jadi karena waktu yang membatasi kita Pak Wen, jadi harus kita akhiri sampai di sini. Baiklah teman-teman madrasah dimanapun kalian berada, saya Rusda Andini sebagai host dan bersama narasumber kita Pak Wen bersama seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, like, dan subscribe podcast MAN 2 Kota Padang Panjang.
Sekian dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.